dan 2. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ada sampai pada saat siang hari yang indah ini, pada saat sore hari yang indah ini. Semua itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kalau kita masih bisa kuat, kita masih bisa berdagang, kita masih bisa melihat orang-orang yang lain, kita masih bisa melihat apa yang kita lakukan, semua dengan sehat-sehat. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Jelas firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, bahwa kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua ada sebagaimana kita ada sampai pada saat siang hari yang indah ini, semua semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan pelihara tanah Papua, Tuhan pelihara orang Papua, Tuhan jaga tanah Papua, Tuhan jaga orang Papua. Amin. Orang Papua masih bisa kuat sampai pada saat sore hari yang indah ini. Amin. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kita patut mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan luar biasa bagi tanah ini, Tuhan luar biasa bagi kota Jayapura ini. Tuhan bawa kami jauh-jauh dari kota Manokwari sampai ke tempat ini, karena Tuhan sayang orang-orang yang ada di Jayapura ini. Tuhan sayang orang-orang yang ada di tempat ini. Tuhan sayang orang-orang yang berdagang di pasar ini. Tuhan mau tunjukkan kasih-Nya, Tuhan mau tunjukkan kemuliaan-kemuliaannya, Tuhan mau tunjukkan cintanya, Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya kalau kita beraktivitas sampai kita capek, kita menggenapi semua yang menjadi tanggung jawab kita, tapi jangan pernah kita lupa Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sanggup memberikan kita kelegaan, Tuhan sanggup memberikan kita kelepasan, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita, Tuhan Yesus satu-satunya pelindung kita, Tuhan Yesus satu-satunya pemeliharaan kita. Itu sebabnya kita masih ada sampai pada saat sore hari yang indah ini. Amin. Hari-hari ini orang Papua mengalami kekeringan rohani. Itulah sebabnya Tuhan utus kami kemari, supaya kami mengingatkan saudara-saudara bahwa kita terus berpegang dan berharap kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 25 berkata, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Tuhan mengirimkan kabar baik bagi saudara, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita tetap hidup di dalam sukacita, kita tetap hidup di dalam kasih, kita tetap hidup di dalam damai sejahtera, kita tetap hidup di dalam kesabaran, kita tetap hidup di dalam kemurahan, kita tetap hidup di dalam kelemah lembutan. Kita tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain, kita tidak bisa membedakan warna kulit kita tidak bisa membedakan model rambut kita, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan satu-satunya yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah sebabnya jangan pernah kita melupakan Tuhan. Tuhan masih ada bagi tanah Papua, Tuhan masih ada bagi orang Papua. Tuhan masih melihat keluh kesah orang Papua, Tuhan masih melihat apa yang menjadi pergumulan orang Papua. Itu sebabnya jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita membeda-bedakan kita, sebab kita semua adalah ciptaan Tuhan. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mencintai, mari kita saling memberi dan saling menopang di dalam Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terus turun atas tanah ini, kemuliaan Tuhan terus tinggal di atas tanah ini. Tanah ini menjadi luar biasa karena Tuhan ada di atas tanah ini. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan oleh orang-orang Papua. Itulah sebabnya kitab Yakobus pasal 1, kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, hidup ini sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kalau hidup ini sama seperti uap yang sebentar kelihatan terus lenyap, terus apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini? Kalau hidup ini cuma sebentar saja. Itulah sebabnya hidup ini kita pakai untuk membuat hal-hal yang baik. Hidup ini kita pakai untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan.
Sebab pada pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita pakai hidup ini untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Supaya senantiasa Tuhan terus memelihara kita. Apa saja yang kita perbuat menjadi berhasil. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia seperti dia akan mengalami buah pada musimnya. Itu sebabnya jangan kita melupakan Tuhan dalam semua perkara-perkara yang kita buat. Jangan kita lupakan Tuhan dari semua yang kita ambil dari kehidupan kita. Dari pekerjaan kita, entah kita ke hutan, entah kita ke laut, entah kita di rumah, atau kita di mana saja. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan masih memberikan kita napas hidup. Dan kita ada sampai pada saat sore hari yang indah ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya jangan pernah kita lupakan Tuhan. Firman Tuhan terus berkata di dalam kitab Mazmur pasal 121. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara datang ke tempat saya berdiri, saudara lihat ke sana, di sana ada gunung. Saudara lihat ke sana, di sana ada gunung. Kita terimpit di tengah-tengah gunung. Kalau ada bencana yang menyerang kita, kita tidak akan pernah bisa lari karena kita terimpit oleh gunung. Itulah sebabnya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan ada, Tuhan memelihara kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita sama seperti gunung-gunung itu. Kita akan kuat, kita akan selalu ada di dalam damai sejahtera. Karena Tuhan seperti gunung batu itu. Tuhan memelihara kita, Tuhan kota benteng kita, Tuhan perlindungan kita, Tuhan tempat naungan kita. Dan kita akan terluput dari kecelakaan, kita akan terluput dari sakit penyakit, kita akan terluput dari susah mara bahaya. Karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita bosan-bosan untuk hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa kita untuk melihat kasih. Tuhan akan membawa kita untuk melihat damai sejahtera. Tuhan akan membawa kita untuk melihat sukacita. Tuhan akan membawa kita untuk melihat kebaikan. Dan kita akan hidup di dalamnya. Sehingga kita punya kasih, kita punya kebaikan, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran, kita punya kelemah lembutan, kita punya kemurahan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap andalkan Tuhan. Apapun masalah kita, kita tetap mengasihi orang lain. Apapun pergumulan-pergumulan hidup kita, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang jahat. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik bagi tanah ini. Sehingga tanah ini diberkati oleh Tuhan. Tanah ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tanah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita lemah, kita sakit, kita punya masalah, jangan lari kepada manusia, karena manusia akan memberikan harapan yang sementara. Jangan kita terlalu mengandalkan cinta, karena cinta itu sementara. Jangan kita bersandar kepada tongkat bambu, karena tongkat bambu akan rapuh dan patah. Tapi kita bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berkesudahan kasih-Nya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan akan selalu menjaga tanah Papua. Tuhan akan selalu menjaga umat-umat yang ada di atas tanah ini. Tuhan akan selalu membuat mereka perkasa. Tuhan akan selalu membuat mereka kuat. Tuhan akan selalu membuat mereka menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain. Dan tanah ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada amin? Amin. Shalom. Cek 1 dan 3.